Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik, kali ini ya Pak Praitno menyapa dan mengajak kepada siswa kelas 6 SD maupun MI untuk belajar bersama ya, untuk berlatih tentang prediksi soal-soal PTS IPS ya, kelas 6 SDMI semester 2 ya, tahun 2022. Di sini akan diulas mengenai prediksi soal yang kira-kira akan keluar ya, kemudian dibahas pembahasan dan dengan kunci jawabannya. Semoga dengan kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk wawasan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di PTS IPS ini. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa sejenak. Sekian. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan kemudahan untuk menjawab bila mana nanti menghadapi PTS IPS ya. Dan untuk selanjutnya ujian juga demikian. Baik, kita mulai. Nah, di sini penilaian tengah semester PTS genap ya, tahun ajaran 2021-2022 IPS. Nah, pertanyaan pertama di Romawi pertama ya, biasanya untuk memilih A, B, C dari jawaban yang paling benar. Nomor 1, proklamasi memiliki arti A. Pengumuman resmi kepada seluruh pejabat negara. B. Pengumuman resmi kepada para penjajah. C. Pengumuman resmi kepada tokoh penting dunia. D. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang tepat adalah pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib ... oleh negara-negara lain. Nah, dikucilkan, disanjung, dihormati, disepelekan. Yang tepat adalah dihormati ya. Baik, nomor 3, tokoh yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Adam Malik, Fatmawati, Insinyur Soekarno ya. Nah, nomor 4, teks proklamasi disusun oleh ya Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Insinyur Joko Widodo, Sayuti Melik, Gurkani. Ini ya jawabannya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi jawabannya adalah D ini ya. Nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini gambar ini, teks proklamasi ya. Ini naskah tersebut disempurnakan oleh Soekarno dan diketik oleh Sudiro, Sukarni, Sayuti Melik, BMDIA. Sayuti Melik ya. Itu. Nomor 6, kemerdekaan Indonesia merupakan titik awal untuk A. mengisi kemerdekaan, menjajah ke negara lain, menghormati penjajah, bersenang-senang menikmati kemerdekaan. Adalah kemerdekaan Indonesia merupakan titik awal
mengisi kemerdekaan. Jadi nomor 6 ini mengisi kemerdekaan ya. Baik. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini pahlawan ya. Tokoh pada gambar di atas ini dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berperan sebagai apa ya. Ini pembaca teks salah ya, harusnya ini Pak Insinyur Soekarno. Pengibar bendera merah putih, apa penyusun teks atau pengetik? Ini pengibar bendera merah putih ya. 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih ya, gambar ini gambar perang ya. Kota tersebut hancur dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 4, 7, 9, 17 Agustus 1945. Ingat ya, pada tanggal 7 Agustus pada tanggal 9 Agustus 1945 ya. Ini nomor 9. Dalam upaya menyejahterakan warganya, pemerintah membutuhkan dukungan dari negara lain? Tidak ya, seluruh lapisan masyarakat ya, bukan negara Eropa, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi seluruh lapisan masyarakat ya, termasuk kalian ya. Kalian belajar giat itu adalah sebagai upaya ya. Nomor 10. Berikut contoh upaya mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah. Kalian apa kalau di lingkungan sekolah? Cara mengisi kemerdekaannya adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, bukan ya, ini di jalan raya. Patuh terhadap orang tua ya, di rumah ya. Hikmat ketika mengikuti upacara bendera, betul ya. Mengikuti lomba yang diadakan di lingkungan rumah. Nah, ini di masyarakat ya, di lingkungan rumah. Baik. 11. Berikut ini yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ya, ini kecuali nih ya, sikap yang kecuali mempertahankan ya, itu apa? Sikap cinta tanah air, betul ya. Membina persatuan dan kesatuan, betul. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa, betul sekali. Yang tidak betul adalah memicu perpecahan antar masyarakat ya. Baik, kita lanjutkan nomor 12. Untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal penampilan, bukan ya. Ilmu pengetahuan, betul ya, di bidang ilmu pengetahuan ini. Perluasan pembangunan ya, ini jawabannya ya. Untuk mendapatkan kemerdekaan sesungguhnya diperlukan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal ilmu pengetahuan ya. 13. Meskipun berbeda suku dan agama, harus tetap berteman baik ya. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan cara ya
cinta tanah air, ya, melestarikan budaya, rela berkorban. Nah, ini membina persatuan dan kesatuan, ya. Jadi untuk apa? Untuk mempertahankan, ya, walaupun perbedaan, ya, berbeda agama, suku dan sebagainya, kita untuk mempertahankan kemerdekaan adalah dengan cara apa? Membina persatuan dan kesatuan, ya. 14. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adalah, ya, menerapkan sikap toleransi. Betul. Menerapkan sifat chauvinisme, ya, enggak, ya. Menerapkan sikap egois, salah. Menganggap rendah budaya lain, salah. Jadi yang betul menerapkan sikap toleransi. 15. Kegiatan berikut ini yang termasuk dalam usaha melestarikan budaya nenek moyang, kecuali, ya, budaya nenek moyang kita, ya, adalah membuat batik, betul, melestarikan. Membuat kain tenun, betul, ya. Kemudian membeli barang dari luar negeri, salah, ya. Mempelajari tarian daerah, betul. Jadi 15 adalah ini yang kecuali, ya. Kecuali itu membeli barang dari luar negeri, itu namanya tidak cinta tanah, produk dalam negeri, malah suka produk luar negeri. Ini namanya tidak melestarikan, ya. Mempelajari tarian daerah, ya, betul, melestarikan budaya nenek moyang kita, ya. Baik, jadi yang kecuali adalah membeli barang dari luar negeri, ya. Baik. 16. Upacara pengibaran bendera merah putih, peringatan proklamasi, karnaval budaya, hingga perlombaan tradisional khas 17-an merupakan kegiatan masyarakat Indonesia untuk memperingati apa, ya? Memperingati hari kemerdekaan. 17-an kan ini, ya, hari kemerdekaan. Kalau hari pahlawan 10 November, ya. Hari guru 25 November. Terus hari buruh, ya, dan sebagainya ada, ya. Baik. 17. Berikut tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali, ya, yang kecuali kalian biasa mendengarkannya, ya, pada waktu upacara bendera dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasti kalian masih ingat, ya. Yaitu melindungi bangsa, betul. Memajukan kesejahteraan umum, betul. Menjadi negara terkuat, salah. Mencerdaskan bangsa, betul. Jadi yang kecuali ini yang menjadi negara kuat, ya. Tidak, kita harus dengan negara lain harus bersahabat, ya. Harus saling membantu, bukan kuat-kuatan, ya, enggak. Ya, baik. Nomor 18. Masyarakat harus taat dan patuh membayar pajak, ya. Karena pajak digunakan untuk, ya, mengembangkan industri di Indonesia. Ini salah, ya. Pembangunan dan kesejahteraan, betul, ya. Menambah kekayaan, salah. Menumbuhkan sikap saling menghormati, salah. Jadi pajak itu untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, ya. 19. Organisasi
Perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinamakan, kalian pasti ingat ya, AFTA bukan, APEC betul, ASEAN ya, ASEAN. Kalau OPEC ini mengenai minyak ya, organisasi negara-negara pengekspor minyak ya. Baik. 20. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang ya ekonomi, betul. Jadi AFTA itu merupakan kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi ya. Nah, baik, mudah ya, kalian pasti nanti bisa menjawab ya. Mudah-mudahan soalnya ini berkisar seperti ini ya. Berikutnya isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Ya. Di sini 1. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur ya. Jadi kemerdekaan proklamasi ini adalah sebagai jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ya, nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ya. Ini gambar apa ini? Yang sedang mengibarkan bendera ini Soekarno Hatta ya, presiden dan wakil presiden. Nah, ini adalah peristiwa tersebut terjadi pada tanggal berapa? Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Ini hari proklamasi ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Kalian harus ingat ini. Kalau ditanya ya, apalagi ditanya orang asing ya, hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa, bulan, tahun berapa merdekanya Indonesia. Nah, kalian harus tahu ya. Baik. 3. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk kemudian mendesak golongan tua agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Disebut peristiwa apa? Ya, kalian pernah dengar ya ceritanya tentang penculikan Soekarno-Hatta karena didesak oleh pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya ya, pada untuk diakui oleh penjajah bahwa Indonesia merdeka. Nah, peristiwa itu ya dalam ceritanya adalah, dalam sejarahnya ya, maksudnya dalam sejarahnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ya. Jadi Rengas Dengklok, jadi peristiwa Rengas Dengklok. Nomor 4. Memperbanyak lapangan kerja merupakan upaya untuk menyederhanakan masyarakat Indonesia dalam mengatasi pengangguran. Jadi memperbanyak lapangan pekerjaan ya, ada industri ya, pabrik-pabrik, ada pembangunan-pembangunan ya. Adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Ini maaf, ini bukan menyederhanakan, menyejahterakan masyarakat Indonesia dalam mengatasi pengangguran ya. Jadi dibuka lapangan pekerjaan ya. Kalian juga kalau udah besar ya, ciptakan pekerjaan ya.
sehingga banyak orang yang bekerja. 5. Agar menuju masyarakat sejahtera, kita perlu menghindari terjadinya konflik sosial. Salah satu caranya yaitu menerapkan sikap saling menghargai, menghormati, ya. Jadi itu supaya tidak terjadi konflik sosial, maka kita harus saling menghormati, saling menghargai, ya. Tidak boleh ngejek. Jadi akan tercipta, kalau saling menghargai, saling menghormati, akan tercipta persatuan dan kesatuan, ya. Yaitu demikian, ya, prediksi soal penilaian tengah semester 2, ya, genap tahun 2022 untuk kelas 6 SDMI, ya. Kalian pelajari terus, ya, sehingga bisa berhasil, ya, dengan berlatih menjawab soal-soal, ya, yang seperti Pak Preno sampaikan, ya, sehingga kalian akan ingat, akan memahami, ya, bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Baik, semoga kalian memahami dan terus belajar, ya, baca buku materi di setengah semester ini, ya, dengan berlatih soal-soal, ya. Jangan lupa, ya, dukung selalu channel Bright Berbagi, subscribe, like, komen, dan klik notifikasi, ya, loncengnya, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan soal-soal berikutnya, ya, prediksi soal dan pembahasannya maupun pembelajaran-pembelajaran lain, ya, yang ada di channel Brayitno Berbagi. Selamat belajar, ya. Jangan lupa berdoa dan semoga kalian sukses. Mohon maaf bila Pak Brayitno menyampaikan ini ada kesalahan, ya, mohon dimaafkan. Sekian, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.